Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bardansyah Muhammad dari kelas reguler 1 klaster 2 dan NPM saya 1915210037. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai path analysis atau analisis jalur. Berikut analisis pengaruh kurs dan suku bunga terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Lalu rumusan masalah, apakah penerima kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening? Lalu apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening? Lalu kita masuk ke tujuan penelitian, yang dimana menganalisis pengaruh kurs terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, menganalisis pengaruh suku bunga terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Lalu di sini ada kerangka konseptual, yang dimana X1-nya itu adalah kurs, X2-nya suku bunga, Y1-nya investasi, dan Y2-nya inflasi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke hipotesis lagi, di mana kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Lalu suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Lalu di sini ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode path analysis atau analisis jalur, yang dimana membuktikan apakah investasi menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung inflasi dilihat dari penerimaan kurs dan suku bunga dengan persamaan sebagai berikut. Ini ada persamaan 1 dan persamaan 2, lalu ada persamaan aplikasi di sebelahnya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu di sini ada petunjuk di mana Y1 investasi, Y2 itu inflasi, X1 itu kurs, dan X2-nya itu adalah suku bunga. Lalu kita masuk ke data variabel. Ini datanya teman-teman. Saya ambil dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Dan di sini ada dua persamaan, yang dimana persamaan pertama terdapat variabel kurs, investasi, dan inflasi, dan di variabel kedua terdapat suku bunga, inflasi, dan investasi. Lalu di sini ada persamaan keempat, yang dimana terdapat dua variabel yaitu suku bunga dan inflasi, dan terdapat tahun yang sama juga ya teman-teman, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Berikutnya hasil analisis path analysis. Terdapat dua pengaruh yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Lalu di sini ada hasil persamaan 1 dan hasil persamaan 2. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu berikutnya ada hasil persamaan 3 dan persamaan 4. Ini di sini teman-teman bisa lihat ya. Sini ada model summary. Lalu di sini ada interpretasi hasil path analysis pengaruh kurs terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Lalu di sini ada hasil dari interpretasi tadi, apakah kurs berpengaruh terhadap inflasi dan lain-lain. Apakah besar pengaruh tidak langsung kurs, besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi kurs, dan kesimpulan nilai total. Lalu ada hasil perhitungan yang didapat dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Lalu di sini ada hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan negatif 0,291 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung, atau dalam kurung P2 kali P3 sama dengan 0,1755. Maka HA diterima.
Artinya, kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa investasi menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara kurs terhadap inflasi. Maka investasi berfungsi sebagai variabel intervening. Lalu di sini ada pengaruh suku bunga terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Investasi Y1 suku bunga X2 dan inflasi Y2. Di sini kalian bisa lihat P2-nya itu 0,417 dan P3-nya itu 0,049. Lalu berikutnya kita akan tahu berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa suku bunga dapat berpengaruh langsung terhadap inflasi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh suku bunga ke investasi sebagai variabel intervening, lalu ke inflasi. Berikutnya, besar pengaruh langsung suku bunga terhadap inflasi P1 sama dengan 0,745. Dan besar pengaruh tidak langsung suku bunga terhadap inflasi melalui investasi yaitu P2 dikali P3 yaitu 0,417 dikali 0,049 sama dengan negatif 0,0204. Besar pengaruh total sebagai pengaruh mediasi suku bunga terhadap inflasi melalui investasi, pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan negatif 0,75 dikurang 0,0204 sama dengan 0,7654. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Berikut hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung. Maka HA diterima, artinya suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening atau dapat disimpulkan bahwa investasi menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara suku bunga terhadap inflasi. Maka investasi berfungsi sebagai variabel intervening. Jadi begitu teman-teman presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam presentasi saya ini. Saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.